Ini apabila diketahui mereka melakukan perekaman video ataupun mengambil gambar, mereka didenda sebesar 5.000 US dollar. Saudara, kalau Anda pikir saya sedang berada di kafe ataupun juga di perkantoran biasa, Anda salah. Karena sekarang saya berada di markas judi online yang di dalamnya ada ratusan pekerja dengan setidaknya 300-an pekerja begitu yang bekerja di sini, dan ada 75 situs judi online yang kelola di dalam gedung ini. Dan kalau Anda lihat, mereka ini memang bekerja selama 24 jam sehingga fasilitasnya lengkap sekali. Bukan hanya ruangan kerja, kemudian juga dibuat senyaman mungkin, tapi juga ada coffee shop. Juru kamera Kompas TV, Alfa Farid, menunjukkan kepada Anda ini adalah salah satu fasilitas yang ada di gedung atau yang beberapa waktu lalu begitu Barreskrim menyebutnya sebagai markas judi online. Ada banyak negara yang kemudian juga terlibat, salah satunya dari 300-an orang yang kemudian ditangkap dan juga sekitar 275 orang ditetapkan tersangka, ada warga negara Indonesia, tapi juga ada berbagai negara lain seperti Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan juga beberapa negara lagi. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk mengetahui bagaimana sistem yang kemudian dikerjakan atau dilakukan dalam mengelola 75 situs judi online di kawasan Jakarta. Sudah bersama kami salah satu penyidik yang kemudian juga mengusut kasus ini. Saya mau bertanya terkait dengan fasilitas. Ini kita tadi sempat melihat memang ada meja-meja, kemudian juga ada fasilitas seperti coffee shop. Ini memang ada fasilitas apa saja sih, Bang, di sini? Memang kita lihat di sini ada beberapa tempat seperti coffee shop, lalu mungkin tadi kita bisa lihat ada beberapa locker. Jadi di sini diciptakan bagaimana para pekerja yang 24 hour di sini bekerja itu nyaman. Jadi mereka bisa saat melaksanakan santai, mereka bisa memanaskan kopi atau membuat indomie dan sebagainya. Jadi di sini memang diciptakan bagaimana para pekerja ini tidak jenuh. Jadi untuk mengisi waktu senggangnya mereka dapat beraktivitas layaknya seperti di rumah. Seperti itu. Sambil kita lihat, Bang, ini kan tadi kita lihat juga di selain area ini, terus kemudian tadi ada coffee shop, ada bioskop juga. Iya. Sambil Abang boleh jelaskan ini sebenarnya ruangan apa saja, dan ini dibaginya tuh memang per negara, per tugas yang kemudian dilakukan atau seperti apa? Jadi di sini sebenarnya mereka ini campur ya. Di sini ada bagian dari customer service, di sini ada sebagai admin, di sini juga ada sebagai marketing, lalu juga ada sebagai bagian dari pencairan dana. Nah, mereka ini kalau menurut kami tidak diklaser-klaserkan, tetapi mereka di sini semua menjadi satu, tergabung menjadi satu. Mungkin kita bisa lihat di daerah ini, kita bisa melihat ini tempatnya seperti bioskop seperti itu. Tapi mereka menjadikan tempat ini untuk beristirahat. Di atas di sana mereka dapat beristirahat pada saat jam istirahat. Dan dulu sebelum tempat ini dijadikan perjudian online, ini pernah dijadikan sebagai tempat co-working space di lantai ini, di tempat ini, seperti itu. Kalau kita bicara soal tersangka yang kemudian sudah ditangkap begitu, dan beberapa juga masih dititipkan di imigrasi, itu sebetulnya bagaimana cara mereka berkomunikasi? Ini kan ada banyak negara ya, Bang, ada dari Malaysia, Kamboja, kemudian ada dari Vietnam. Bagaimana mereka berkomunikasi? Sistemnya seperti apa? Cara mereka berkomunikasi di sini, mereka juga ada yang bisa berkomunikasi dua komunikasi. Mungkin ada juga yang bisa komunikasi bahasa Vietnam, ada juga bisa berkomunikasi bahasa Chinese. Mereka juga punya leader masing-masing sektor. Misalkan di sektor ini mempunyai leader, sektor A mempunyai leader, sektor B mempunyai leader. Apabila ada komunikasi yang ataupun ada kesulitan-kesulitan dari tim tersebut, dapat langsung komunikasikan kepada leader. Jadi apabila ada kesulitan ataupun dalam berbahasa berkomunikasi agak sulit, langsung bisa sampaikan kepada leader. Nanti leader yang menjadi penghubung seperti itu. Dan mereka juga tidak boleh memesan makanan atau berinteraksi dengan dunia luar ya. Jadi harus melewati leader tersebut. Nah, jadi apabila mereka ingin membeli atau membeli makanan online dan sebagainya, mereka sampaikan kepada leader. Nanti leader yang sampaikan kepada, di sini memang ada khusus office boy di tiap lantai. Misalnya di lantai 21 ada office boy yang khusus untuk membackup lantai 21 dan lantai 20 seperti itu. Ini juga salah satu yang menarik, Bang. Tadi saya lihat ini di belakang Abang begitu ya, ada tulisan-tulisan tidak boleh membawa handphone, kamera. Itu juga bagaimana temuan dari penyidik sendiri soal ini? Dapat kita lihat di sini, mungkin bisa di zoom in.
Jadi para pekerja di sini mereka membuat sistem sendiri, membuat SOP sendiri, yakni apabila diketahui mereka melakukan perekaman video ataupun mengambil gambar, mereka didenda sebesar 5.000 US dollar seperti itu. Kalau soal sistem kerja nih, mereka kan di sini diminta untuk 24 jam. Artinya kalau tempat tinggal memang mereka sehari-hari di sini atau dari pihak yang kemudian mengelola utamanya ini disediakan tempat tinggal khusus? Mereka tinggalnya di beberapa hotel di sekitaran sini seperti itu. Sejauh ini sudah diketahui ini ada jaringan apa, kemudian investornya siapa, kenapa bisa masuk ke Indonesia? Sampai saat ini kita masih mendalami ya. Sampai saat ini kita masih mendalami melihat siapa-siapa aja aktor di balik semua ini, dan kami menekankan bahwa kami akan terus menjunjung tinggi program Astacita Bapak Presiden, juga direktif perintah Bapak Kapolri untuk terus memberantas judi online. Seperti itu. Itu sudah pasti, apalagi ini memang saya juga mau konfirmasi. Sebelum-sebelumnya kepolisian ini sudah sering begitu ya melakukan rilis, menyampaikan kepada publik terkait dengan penanganan judi online. Nah, tapi dengan jumlah sebanyak ini, kemudian juga dengan metode yang serapih ini pertama kali ditemukan. Kita melihat modus seperti ini sebelum-sebelumnya pastilah tidak mungkin judi online itu dipampang bahwa terlihat seperti judi online. Pasti mereka berkamuflase di berbagai modus-modus yang mereka pilih seperti ini. Tapi ini adalah tangkapan terbesar dengan paling banyak. Oke, terima kasih sudah menjelaskan begitu. Kita harapkan ini segera diketahui bukan hanya yang bekerja saja tapi siapa utamanya, karena ini memang masuknya juga dengan visa kunjungan bebas begitu ya. Ini menjadi satu catatan. Terima kasih tim penyidik di Tipidum dari Barreskrim Polri. Kita harapkan hasil yang secepatnya agar publik juga mengetahui dan judi online bisa diberantas di Indonesia. Saudara, tadi kita sudah berbincang begitu. Ada mekanisme yang kalau bisa dibilang ini sangat rapih begitu. Mereka bekerja selama 24 jam, mereka masuk begitu dengan bebas visa kunjungan, kemudian juga ada banyak sekali orang yang bekerja di sini. Ini menjadi satu catatan bagaimana kemudian pemberantasan judi online itu tidak boleh berhenti di sini saja, tapi juga harus mengetahui siapa aktor utama di belakangnya sehingga judi online ini tidak lagi ada. Bukan hanya kemudian di Indonesia saja sebagai konsumen, tapi bahkan juga sebagai produsen. Kita nantikan bagaimana kemudian jalannya proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Sudah ada sekitar 275 tersangka. Apa saja yang nanti akan disangkakan kepada para tersangka, kita nantikan sama-sama. Niputu Trisnanda, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.